Tertinggi berapa? Eh, Tertinggi berapa? Tertinggi. Dibayar berapa tertinggi? 3 juta ada. Tuh, bayangin. Potong rambut dibayar 3 juta. Gitu. Saya pengen tahu nih, pengen tahu. Pelanggan yang sering didatengin siapa aja sih? Mungkin sih kalau yang teman-teman kenal tuh ada Bapak Sahoni ya, Mas Saroni, yang dari itu yang Sultan Komisi 3 ya, di Priok. Priok. Ya, Oke. terus ada Pak Dr. Andes Janul Arifin dari Oke, Oke, Om. Om. Nih, nanti Om baru aja dicukur sama Kang Asep. Tapi kan Makin muda nih. makin muda, makin kece. Selamat datang Kang Asep di Ya, selamat channel datang, Om. saya Terima kasih. di Oke Om. Kita akan kupas ya tentang siapa sih Kang Asep itu yang dikenal sebagai barber termahal. Wih. Yuk kita simak, kita kulik Kang Asep. Oke, Om. Ini Kang Asep. Kang Ya. Asep itu adalah seorang barber yang terkenal di kalangan pejabat, di kalangan artis juga terkenal. Terkenalnya karena apa? Karena potongannya yang bagus, potongannya rapi, dan semuanya itu orang puas kalau dipotong sama Kang Asep. Oke Kang Asep, ini kita Halo. kenalin dulu ya ke Ya. pemirsanya Oke Om. Sebenarnya Kang Asep tuh tahu sebelum cukur rambut tuh atau sebelum terjun di dunia itu di mana? Halo, saya biasa dipanggil sama teman-teman tuh Asep DHC, Om. Apa tuh? Artinya apa? Delivery haircut, jadi saya singkat aja jadi DHC gitu. Apa? Delivery haircut. Oh, Karena kan biasa dari cukur dari rumah ke rumah gitu. oh, dari rumah ke rumah. Dulu sih Baru bobon kan ya? dulu sih sebelum terjun jadi tukang ini jadi barber, itu sempat kerja di pabrik sih, Om. Oh. Kemudian pada satu titik di mana saya ngerasa bahwa ternyata barber ini bisa jadi satu pilihan buat saya masa depan saya gitu. Gitu. Itu lama prosesnya bekerja itu. Oh lama, Om. Itu saya dulu kursus potong rambut itu tahun 99. Kemudian saya kerja di 2009 saya baru matang pikiran gitu bahwa saya harus jadi seorang barber. Kenapa mau jadi apa seorang barber itu? Karena terus terang sih saya itu nggak lepas dari kebutuhan sih, Om ya. Karena dulu ngerasa bahwa kerja di pabrik itu bisa kebutuhan bisa terpenuhi, terus gaya hidup juga beda gitu. Saya ngerasa barber itu nggak ada apa-apanya, tapi ketika seiring waktu saya ngelihat bahwa barber ini bisa melebihi dari apa yang saya dapatkan pada saat itu. Kemudian pada tahun 2009 saya ngambil keputusan bahwa saya resign dari kerjaan, terus saya ambil pilihan di barber itu. Keputusan mengambil barber itu karena memang secara kebutuhan Ya kebutuhan ya betul. ekonomi. Ya. Nah kan gini kan, nggak sembarang kan orang juga mau kursus, dia mau mahal-mahal juga. Kalau nggak ada bakat kan juga nggak bakalan bisa. Nah kan memang ada bakat ya. Sebenarnya sih kalau dulu emang mitosnya seperti itu. Jadi cukur itu harus ada bakat. Tapi sebenarnya sih enggak, Om. Siapapun asal punya kemauan, asal punya niat, dia bisa jadi seorang barber. Siapapun itu. Itu dulu belajar apa, siapa belajarnya? Dulu kebetulan saya ada keluarga yang udah lebih dulu terjun ke profesi barber. Dia ada barber shop, terus saya belajar ke dia, terus saya juga belajar ke senior-senior, terus sering konsultasi juga ke teman-teman gitu. Pertama kali nyukur tuh, Ya. siapa yang pertama dicukur? Pernah nggak dicukur komplain gitu, ada nggak gitu? Wah dulu dicukur bukan komplain, dimarahin iya sih. Pertama nyukur saya diomelin. Karena begitu kita masih belajar udah pegang kepala orang gitu kan. Diomelin dulu. Gimana rasanya waktu pegang kepala orang tuh awal-awal? Gemeteran.
gemeteran ketika diomelin pun kita langsung down, tapi saya ngerasa bahwa itu wah saya harus tetap, kalau kita emang pengen bisa saya harus tetap maju gitu. Oh, oke. Baru Jadi dulu bisa. guru pabrik ya Iya, dulu buruh pabrik di Tangerang. di daerah Kalideres itu. Kalideres pabrik ya. Ya, Oke, buruh pabrik. Terus karena butuh ekonomi akhirnya mengambil keputusan untuk jadi barber. jadi seorang barber ya. Di apa tulang cukur itu ya. Iya, betul. Oke. Oke. Sejak waktu belajar sampai sekarang ini prosesnya seperti apa kan? Sebenarnya sih lumayan panjang ya. Saya sempat pindah-pindah tempat kerja dari barber ke barber. Terus saya sempat juga jadi freelance di tempat-tempat teman. Ya tujuannya saya pengen dapat pengalaman lah. Karena dari satu tempat ke tempat lain tuh selalu ditemukan hal-hal beda gitu. Yang tentunya buat menambah knowledge saya gitu di bidang barber ini. Oke, jadi Kang Asep itu memang total ya. Jadi walaupun belajar sudah cukup, tetap aja masih pengen belajar terus Pak. Iya betul, Gitu ya. sampai sekarang. Tapi Di rumah gimana aja. caranya Kang supaya bisa orang tahu gitu loh. Kang Asep itu tahu gitu loh. Kebetulan karena dulu saya kerja tuh udah banyak langganan ya. Mereka karena cukur itu kan cocok-cocokan om. Kalau udah cocok sama satu orang mereka nggak mau pindah. Iya. Nah kemudian saya banyak konsumen yang fanatik. Jadi mereka menghubungi via WA gitu. Sep ke rumah aja. Dari situ terus dari mulut ke mulut. Sekarang sih alhamdulillah setiap hari pasti full terus ya. Tiap hari full. Tiap terus? hari full terus. Tapi saya sehari itu cuma ngambil 3 tempat aja om. Karena sekarang kan situasinya lagi gini ya. Jadi saya menyesuaikan gimana lebih mengutamakan kebersihan dan kerapian gitu. Oke Kang, itu udah standar ya kalau Kang Asep dipanggil sama orang itu untuk cukur di rumah itu sudah Iya. memenuhi standar Iya om. prokes Prokes ya. ya. Jadi dari Kang Asep sendiri udah udah antigen dan bahkan juga alat itu sudah Alatnya udah steril. steril. Soalnya kan sekarang rata-rata konsumen tuh Nah, sebelum itu yang mereka tuh takut Kang. Banyak iya orang betul, takutan. iya betul. Sep aman nggak? Sep bersih nggak? Dari situ saya harus memberikan jaminan ke mereka bahwa saya aman buat mereka biar mereka nyaman gitu kalau dekat saya gitu. Kang, ini kan memang hal yang memang yang tidak pernah apa namanya banyak dilakukan orang tapi juga jarang tahu orang Iya betul betul. bahwa ternyata kalau kita mau cukur rambut juga bisa dipanggil. Nah, salah satunya mungkin pelopornya adalah Kang Asep yang dia tidak terikat di mana-mana tapi dia berdiri sendiri, akhirnya dikenal sebagai barber yang banyak pelanggannya mendatangi orang-orang yang penting, orang penting, selebritis, pengusaha luar biasa. Kang ini kan udah terkenal sebagai barber yang memang di langganan para selebritis, juga para pengusaha, juga bahkan ada pejabat juga. Nah, saya dengar-dengar juga Kang Asep adalah barber yang lumayan dibayar lebih mahal lah gitu dibanding yang lain. Banyak juga nyebut bahwa Kang Asep adalah barber sultan karena apa? Pelanggannya pejabat, pelanggannya artis, bayarannya juga mahal. Ya Kang ya? Betul nggak? Relatif. Relatif. Dia rendah diri aja. Tapi memang benar pernah dibayar mahal. Sebenarnya sih kalau tolak ukur mahal mungkin di luar banyak lah sih teman-teman yang lebih mahal sih. Tapi buat saya sih ada di mana satu pencapaian yang lumayan buat saya wah karena nilai seorang barber itu bukan pada saat saya menentukan harga ya om. Ketika konsumen nanya saya berapa misalkan saya tentuin nilai nominalnya sekian. Tapi ketika saya menentukan nominal sekian dan mereka membayar lebih dari apa yang saya bayangkan sih buat saya. Itu yang buat saya pencapaian tertinggi seorang barber sih. Tertinggi berapa? Tertinggi berapa? Tertinggi dibayar berapa tertinggi? 3 juta ada. Tuh bayangin, potong rambut dibayar 3 juta. Tidak. Lu 3 juta rambut. Lu gratis lagi. Oke, 3 juta ya? 3 juta ada Biasa. itu. Relatif lah. Oke. Saya pengen tahu nih, pengen tahu. Pelanggan yang sering didatengin siapa aja sih? Mungkin sih kalau yang teman-teman kenal tuh ada Bapak Sahroni ya. Mas Saroni, Yang dari itu yang Sultan Komisi 3 ya. di
Di Priok. Priok. Oke. Terus ada Pak Dr. Andes Jainul Arifin dari Komisi 8. Oke. Terus ada beberapa pengusaha, ownernya Mundo, terus ownernya Osela, ownernya Homipet. Apa lagi? Terus ada juga Edozel, Oh, itu yang YouTuber. YouTuber. Terus ada Bapak John Riyadi, Oh, banyak itu bapak anaknya. Pak Slamet Riyadi, Wow. Pantes. Karawaci. James James Riyadi. ya, anaknya Pak James Riyadi. Pantesan dibayar mahal tuh. Luar biasa nih. Kan nggak gampang ya menuju ke sana, nggak gampang ya. Iya, betul. Seperti apa sih kesulitannya atau seperti apa perjuangannya menuju menjadi seorang Asep yang dikenal sebagai barbershop mahal, terkenal rapi lah, terkenal. Seperti apa sih perjuangannya? Saya sih sebenarnya tidak apa ya. Saya berusaha memberikan pelayanan dengan sepenuh hati aja Om sih. Penuh hati Iya. itu gimana kan? Jadi ketika saya megang customer, saya berusaha memberikan yang terbaik buat customer sekemampuan saya. Karena pada saat mereka ngerasa puas, mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya dan mereka pun pasti akan manggil lagi. Jadi kita berusaha memberikan layanan sebaik mungkin lah.